sekolah tempat saya mendedikasikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Saya sebagai seorang pendidik ingin melakukan inovasi dan pembelajaran bermakna melalui kurikulum merdeka. Saya melakukan praktik baik ini berkolaborasi dengan teman sejawat, orang tua murid, dan izin dari kepala sekolah. Praktik baik ini berjudul Belajar Asik dengan Lidi Ikal. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital dengan kearifan lokal, dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan TAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fajar Arumsari. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Karangdukuh, Kecamatan Jugonalan, Kabupaten Klaten. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya masing-masing. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk membersamai segala kebutuhan murid yang beragam tersebut agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Form, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Tahap kedua yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan untuk mendapatkan informasi terkait minat, hobi, dan juga gaya belajarnya. Kegiatan ini saya padukan dengan budaya lokal Karangdukuh yang sebagian besarnya bermata pencarian sebagai petani. Langkah selanjutnya, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sehingga didapatkan kondisi murid berdasarkan gaya belajarnya. Asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang sesuai dengan gaya belajar murid juga sebagai dasar dalam pembagian kelompok murid sebelum belajar. Saya terlebih dahulu menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dan bersahabat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak dan juga dapat membangun kedekatan antara guru dan murid. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Fajar. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Saya melakukan pendahuluan dengan mengucap salam serta menanyakan kepada siswa siapa yang tidak masuk pada hari ini. Kita memulai pelajaran, Bu Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak ya. Sebelumnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dengan materi rantai makanan. Setelah itu saya menanyakan pertanyaan pemantik yang merangsang pemikiran murid supaya tertarik dan ingin tahu tentang materi yang akan saya sampaikan. Oke anak-anak, sekarang kalian dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai yang tadi Bu Guru sudah bilang ya. Silakan sekarang kalian bagi kelompoknya. Ada berapa kelompok? 3 ya? Setelah melaksanakan tes diagnostik di awal, saya mengetahui dan membagi murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kita akan seperti biasa membuat kesepakatan kelas dalam pelajaran hari ini ya anak-anak ya. Oke, Mas Alfi, kamu ke sini. Harus memperhatikan Bu Guru saat pembelajaran. Setuju? Oke, Bu Guru minta tolong kalian bisa lihat link yang sudah Bu Guru
pasang di sini. Untuk yang pertama dulu, silahkan. Setelah memberikan penjelasan awal, saya sudah menyiapkan materi berupa komik untuk siswa visual, kemudian podcast bagi siswa auditori. Di sini terlihat diferensiasi konten berupa komik dan podcast untuk siswa dengan auditori. Murid dengan gaya belajar kinestetik, saya mengajak ke sawah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa ini. Banyak mata pencaharian berupa petani. Saya mengajak anak-anak mencari tahu tentang ekosistem yang ada di sawah. Oke anak-anak, ini sekarang kita sudah berada di mana ini? Sawah. Tikus sebagai konsumen 1. Ular sebagai 2. Diferensi proses dalam hal ini untuk gaya belajar siswa visual, yaitu membuat gambar lalu mempresentasikan apa yang sudah ditemukan dalam komik. Untuk gaya belajar auditori, anak-anak mendengarkan podcast tentang rantai makanan, lalu mempresentasikannya. Saya tadi mendengar podcast dari rantai makanan. Rantai makanan di sawah. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, lalu elang diuraikan. Sudah belajar dengan kelompok kalian masing-masing mengenai rantai makanan yang ada dalam sebuah ekosistem. Sekarang kalian presentasikan apa yang sudah kalian bahas bersama kelompok kalian masing-masing ya. Siap? Saya habis membaca komik tentang rantai makanan. Lalu saya menggambar ekosistem di sawah. Setelah berdiskusi dengan kelompok masing-masing, anak-anak melakukan presentasi atas hasil yang mereka dapatkan selama pembelajaran. Mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Tadi kalian sudah belajar apa saja ya? Rantai makanan. Kemudian Setelah apa melaksanakan yang tadi kalian pembelajaran, lakukan saya seharian ini? menyimpulkan apa yang sudah dipelajari Melihat komik, dalam sehari dan juga melaksanakan refleksi guna untuk keberlanjutan pembelajaran yang akan datang. Untuk asesmen sumatif, saya berkolaborasi bersama wali murid untuk dapat mengetahui perkembangan dari putra-putrinya. Nama saya Hana. Setelah pembelajaran bersama Bu Fajar, saya sangat senang sekali. Nilai saya juga meningkat. Dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Fajar, saya menjadi termotivasi dan terinspirasi sehingga akan melakukan pembelajaran yang sama agar anak-anak menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan semangat. Saya sangat senang sekali dengan metode pembelajaran diferensiasi yang sekarang diajarkan oleh Bu Fajar. Karena apa? Karena dengan pembelajaran ini anak-anak akan mengetahui karakter anak-anak yang berbeda. Dengan pembelajaran ini mereka dikasih pelajaran di luar lingkungan seperti pengamatan di sawah. Jadi mereka tahu cara bekerja sama dengan teman-teman, menghargai karakter masing-masing dari teman-teman. Melalui pembelajaran yang beragam ini, kita telah bersama-sama menjelajahi berbagai cara memahami materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pasar beli mangga muda, jangan lupa dibawa pulang. Belajar berbeda tak apa, yang penting semua senang dan terang.